والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Baik, kita masih di pelajaran ke-6 ya. Pelajaran ke-5. Kita masih membahas al-idhafah, kemudian al-munada, dan hamzatul wasal tidak dibaca di awal, di tengah, dan kalau di awal tetap dibaca. Baik, sekarang giliran Ustazah Siti Maryam ya. Afwan, siapa yang belum baca? Giliran siapa? Ya Ustadz, betul. Iya Ustadz, yang dikasih tanda Ustadz. Baik, tamam. Berarti Ustazah Siti Maryam ya. Nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan tamrin ke-6 ya. Tamrin ke-6. Sahih at-tarkibati taliyah. Benarkanlah susunan-susunan di bawah ini. Ini susunan idhofah ini benarkan ya, karena susunannya ini katanya salah. Mangga silahkan. Nah Ustadz, Bismillah. Halaman berapa Ustadz itu? Ustadz 30 ya Ustadz? 40 ya Ustadz? 30 ya. Babul baiti mughlaqun. Yang ini nih Ustazah, Yang mana Ustadz? yang di layar Ustadz. Yang nomor 6. Nah Ustadz. Al-qalamu at-talibi. Yang betulnya Qalamu talibi. Aywa, tamam. Bintu Hamidun. Bintu Hamidin. Ismul walida. Walada. Ismu walada. Ismu waladi. Ismul waladi. Ismul waladi. Babus sayyaratu. Babus sayyarati. Ar-Rasulullahi. Rasulullahi. Al-Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Aywa, na'am. Kemudian kita perhatikan latihan nomor 7 ini. Kalau ini kan asalnya Muhammadun Khalidun, ketika ada ya nida, maka menjadi ya Muhammadu. Ya Muhammadu, ya Khalidu. Kalau ustadzun, ya ustadzu, waladun, ya waladu, berarti dhammah tanpa tanwin ya. Baik, seperti itu. Silahkan baca Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat dari ya Ali. Silahkan. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Saiqun. Ya Syaihu. Ya Rojulu. Yasirun. Yasirun ini nama orang atau? Nama Yasir, nama orang. Yasir namanya. Bukan Yanida ya Ustadz.
Bukan. Namanya bukan Sir ya. Sir. Ya sirun. Ya ammaru dukturun. Ya dukturu. Aywa. Halaman selanjutnya. Iqra al-amthilah al-mithal al-ati thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila surati taliyah. Jadi suruh bertanya kepada tanyakan benda apa ini ya. Kalau ini kan buku, maka kita bilang kitabu man hadza. Buku milik siapa ini? Kalau pulpen kita tinggal ganti saja qalamu dan seterusnya. Seperti itu. Silahkan. Tamam Ustaz. Kitabu man hadza. Qalamu man hadza. Pulpen siapa ini? Qamisu man hadza. Aywa. Kemeja apa ini? Baitu man hadza. Rumah siapa ini? Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Aywa. Sekarang nomor 9 ada kata ismun dan ibnun sebagaimana kita sudah pelajari bahwa ismun dan ibnun ketika di awal alifnya atau hamzahnya kita ucapkan ismul waladi. Kalau di tengah jangan kita ucapkan. Contohnya ini bukan wa ismul binti tapi wasmul binti ya. Baik. Mangga silahkan dibaca selanjutnya. Ismul waladu. Afan? Idhofah ini idhofah. Ismu waladu. Anak namanya anak laki-laki berarti al-walad sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kasrah. Ismu walad. Ismul waladi namanya anak laki-laki. Nah, Ustadz kasroh ya Ustadz ya. Iya. Ismul waladi. Muhammadun wasmul binti Zainabu. Aywa. Ismu mudarisi Hamidun. Ismul mudarisi Hamidin. Kira-kira Hamidan, Hamidin, Hamidun. Hamidun Ustaz. Ayo. Ismul mudarisi Hamidun. Masmul mudiri. Nama guru ini Hamid. Dan siapa nama kepala sekolah? Iya. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu mudarisi fil fasli. Aina benul mudarri aina benu mudiri. Aina benul mudiri. Anak laki-laki guru itu di kelas. Di mana anak laki-laki kepala sekolah? Ayo. Sekarang pertanyaannya. Ismul waladi Muhammadun. Jumlah apa ini? Ismul waladi Muhammadun. Jumlah ismiyah, Ustaz. Baik. Mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya
Al-waladu bukan Ustaz. Al-waladu Muhammad Ustaz. Taib, di sini kata yang pertama apa? Ismu. Taib, berarti di ismu ini ada idhofah tidak? Ismu. Namanya anak laki-laki itu Ada Ustaz. nama milik. Ada ya? Iya. Ingat, idhofah itu kita anggap dia itu seperti satu Kata Ustaz. aywa. Jadi kalau kita anggap satu kata, jadi ini kata yang pertama dan Muhammad kata yang kedua. Jadi mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya ismu, al-walad khobar Ustaz. Ingat, idhofah itu sudah jadi satu kata. Oh, Nih, anak. Nah, Ustaz, paham ismu waladu itu Ismul khobar. waladi. Ismul waladi itu khobar. Muhammad itu ismu waladu itu mubtada. Muhammad itu khobar Ustaz. Muhammadun. Aywa. Jadi ismul waladi ya, mubtada, Nah, Muhammadun, khobar. karena Baik. mubtada itu masuknya ma'rifah ya Ustaz ya. Iya, paham Ustaz insyaallah. Tamam. Ini padahal Ana belum jelaskan ya, sudah paham saja nih. Baik, di ismul waladi di sini apakah ada idhofah, mana mudhof, mana mudhof ilaihnya? Mudhofnya ini Kata yang pertama mudhofnya? ismu waladun ya. Ismu waladi ya Ustaz. Mudhofnya itu kata yang pertama yaitu ismu Waladu. Ismu mudhof, al-waladi mudhof ilaih. Ismu mudhof, al-waladi mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih. Oh iya. Baik. Ini kan namanya anak laki-laki ya. Baik, di sini kalau kita perhatikan ismu di sini mudhof, al-waladi mudhof ilaih. Mudhof itu syaratnya apa? Mudhof itu tidak bertanwin Ustadz dan terhalang Tidak oleh menerima alif tanwin lam. dan tidak menerima alif lam ya. Tidak menerima tanwin dan alif lam. Kemudian al-waladi mudhof ilaih itu selalu apa? Majrur Ustadz, yulazimu bil kasroh. Aywa. Ya. Tamam. Betul ya. Sekarang di bawah ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ini jumlah apa ini? Ibnu Khalidin fil jumlah ismi ya Ustaz. Baik, mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya Ibnu Khalidin. Khobarnya fil madrasati. Baik. Afwan, sebentar ya. Baik, bagaimana? Ibnu Khalidin fil madrasati. Mana mubtadanya? Mubtadanya Ibnu Khalidin. Khobarnya fil madrasati. Aywa. Di Ibnu Khalidin mana apakah ada idhofah? Ada Ustaz. Baik, mana mudhof, mana mudhof ilaihnya? Mudhofnya Ibnu Khalidin, mudhof ilaihnya fil madrasati. Ibnu Khalidin tadi mubtada, fil madrasati khobar. Ibnu Khalidin
mubtada. Film berarti khobar. Iya. Sekarang Mudofnya ibnu, mudof ilaihnya Khalidin, Ustaz. Aiwana. Sekarang fil madrasat ini kan tadi sebagai khobar. Bentuknya khobar apa? Fil madrasati. Khobar jar wal majrur, Ustaz ya. Aywa, na'am. Khobar jar wal majrur. Sekarang coba sebutkan bentuk khobar yang telah kita pelajari. Khobar itu ada Ada 3 terlebih dahulu yang telah kita pelajari. Yang pertama, ya, coba. Ustaz. Khobar. Yang pertama adalah al-muf khobar al-mufrad. Oh iya, khobar al-mufrad, khobar mufrad, khobar lagi ya Ustaz ya. Al-jar wal khobar jar wal majrur, iya, khobar yang terakhir. Khobar zorof ya Ustaz, atau khobar Aywana. Iya betul, khobar zorof. Ini catatannya kemana ini? Baik, kemudian nyonteknya masih susah Ustaz. Gimana? Nyonteknya masih susah. Subhanallah. Apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Kita ini ya, tatap muka ini emang untuk sambil memorojaah, kemudian mempraktekkan kaidah ya. Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan macam-macam ma'rifah. Macam-macam ma'rifah ya Ustaz. Macam-macam ma'rifah itu ada 5 Ustaz ya. Yang pertama ad-dhamir, yang kedua al-alam atau nama tempat Ustaz, nama orang. Yang ketiga al-ismu al-mubham, isim mubham. Yang keempat bil al yang selalu dihiasi dengan alif lam. Yang kelima itu mudhof ilaih Ustaz. Aywa, al-mudhof ilal ma'rifah. Baik, sekarang pertanyaannya di sini, Ibnu Khalidin ma'rifah atau nakir? Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin ma'rifah Ustaz ya. Ustaz? Ingat yang nomor 5 itu apa? Yang ma'rifah itu? Gimana? Yang ma'rifah? Iya, gimana? Ibnu Khalidin. Ma'rifah. 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 Iya. Aywa, ma'rifah ya. Ya, tayyib, Masya Allah. Syukran jazilan Ustazah. Barakallahu fi. Wa fika barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan. Afwan ya Ustaz. Ya, apa-apa, Masya Allah sudah bagus ya. Bisa terbayang ya. Sudah bisa terbayang, sudah bisa
sedikit-sedikit mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Masya Allah. Barakallahu fi. Khairan Ustaz. Wafika barakallah. Jadi seperti itu ya. Ini Ibnu Khalidin ini ma'rifah. Meskipun Ibnun asalnya nakiroh ya. Ibnun itu nakiroh. Tetapi ketika disandarkan kepada Khalid, Khalid ini kan nama ya. Nama itu ma'rifah. Jadi Ibnun yang asalnya nakiroh ketika disandarkan kepada yang ma'rifah, Ibnu Khalidin menjadi ma'rifah. Seperti itu. Suaranya nggak ada, Ustadz. Taib. Nah, ini ya. Selanjutnya, Iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli katanya. Bacalah kalimat di bawah ini dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzatul wasl. Ya. Ini ada 6 kalimat ya, 6 bentuk kalimat. Sekarang kepada Ustazah Ummu Afkar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mami Sujati dulu ya, Ustaz, nomor 12. Oh iya. Iya. Taib, afwan ya, afwan. Karena di layarnya urutannya nomor. Afwan ya, barakallahu fiik. Ustazah Mami dulu ya. Ustazah Mami hadirah. Taib. Ustazah Mami hadirah. Ya udah, nah aja Ustaz. Kayaknya Zoom-nya bermasalah, Ustaz, nggak dengar apa-apa katanya. Taib, tamam. Mangga, silahkan. Ibnu Muhammadin fi Iraqi Fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Anaknya Ahmad ada di Irak dan anaknya Muhammad. Anaknya Muhammad ada di Irak dan anaknya Hamid ada di India. Kharaja banu tabibi minal baiti. Anaknya dokter itu telah keluar dari rumah. Zahaba banu tajiri ila suqi. Anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Ismul muhandisi Faisalun wa ismu tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Mas Murajuli, siapa nama laki-laki itu? Ibnu man anta, anak siapakah kamu? Ana benu waziri. Ana benul waziri. Kami anaknya Perdana Menteri. Menteri ya. Al-Wazir Menteri. Menteri. Ya, al-kalimatul jadidatu. Baik, baca dan terjemahkan silahkan. Ar-rasulu Rasul
para rasul, utusan, para utusan, Al-Ka'bah, Ka'bah, alismu, nama, Ali benu, anak, laki-laki, Al-ammu, paman dari ayah, Al-kholu, paman dari ibu, Al-haqibatu, tas, As-sayyaratu, mobil, As-sari'u, jalan raya, Mughlaqun, tertutup, Tahta, di atas, di bawah, tahta, di bawah, Hunaka, di sana ya Ustaz. di sana, betul. Ya. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu mudhaf, al-mudarrisi mudhaf ilaih. Baik. Sekarang pertanyaannya. Nomor 1 kembali ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Baik. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Mana mubtada, mana khobarnya? Ibnu Muhammad mubtada, fil Iraqi khobar. Aywa. Ibnu Muhammadin di sini apakah ada idhofah? Ada Ustaz. Baik, mana mudhaf, mana mudhaf ilaihi? Ibnu mudhaf, Muhammad mudhaf ilaih. Baik. Mudhaf tidak syaratnya apa? Tidak menerima tanwin dan tidak menerima alif lam. Kalau mudhaf ilaih? Harus majrur. Aywa, harus majrur. Sekarang Ibnu Muhammadin nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah Ustaz. Baik. Kenapa? Karena isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Baik. Sekarang fil i'rab ini khobar, bentuknya khobar apa? Khobar sibu jumlah. Sibhu jumlah, jar wal majrur. Wah, ini juga udah belajar ini nih. Durusul lughah ini nih. Ini enggak ada, udah sibhu jumlah ya, fil i'rab, jar wal majrur. Kemudian yang nomor 2. Kharaja ibnu tabibi minal bait. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah Ustaz. Baik. Kharaja apa fi'ilnya mana? Fi'ilnya kharaja, fi'il madi. Aywa. Kalau khobarnya? Khobarnya ibnu Fa'il. Enggak ada. Fa'ilnya. Fa'ilnya ibnu tabibin. Ayo, ibnu tabibi. Kemudian ana benul waziri. Ana benul waziri. Di sini manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya dhamir ana, khobarnya ibnul waziri. Ayo, bentuk khobarnya khobar apa? Khobar mufrad. Ayuha, Masya Allah. Coba sebutkan macam-macam ma'rifah. Macam-macam ma'rifah. Satu, dhamir. Kedua, al-alam. Yang ketiga, isim mausul. Apa lagi? Lupa. Al-alam, kemudian isim mubham. Isim mubham. Isim mubham itu isim isyarah dan isim mausul ya. Ya. Ya Ustaz, isim mubham, betul. Lupa. Terus ada 5, satu lagi Pak ya. Idhofah. Aywa, yang idhofah, yang ada mudhaf ilaih. Kemudian yang keempat dulu yang ada alif lamnya disebut apa? Ma'rifah ya, yang menerima alif lam. Iya, muhalla ila. Ketinggalan satu. Al-muhalla bi'al. Tayyib. Coba terangkan sedikit tentang idhofah dari
faidah atau maknanya, kemudian syarat-syaratnya dan terdiri dari apa aja idhofah. Silahkan. Idhofah adalah kata yang disandarkan kepada isim yang lainnya, sehingga yang tadinya tadinya yang tidak ma'rifah jadi ma'rifah. Fungsinya, salah satu fungsinya? Fungsinya lebih kepada tanda kepemilikan. Betul. Kalau ngejelasinnya nggak tahu. Apalagi, Kemudian terdiri dari apa? ya, idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhof syaratnya tidak menerima tanwin dan tidak menerima alif lam, sementara mudhof ilaihi itu harus majrur. Aywa, nah. Kemudian idhofah itu seperti apa? Satu kesatuan. Aywa, Satu seperti kata. satu kata. Kemudian pertanyaan terakhir. Dalam kata di sini ada tadi ya, mana ya? Sebentar. Ada kata ada kata Zainabu tadi. Wasmul binti Zainabu. Di sini Zainab, bisa nggak Ana bilang Zainabun? Nggak bisa, Ustadz. Kenapa? Karena dia layan sorif. Aywa, nama perempuan ya. Nama perempuan. Aywa, Masya Allah. Ini juga sudah khotam nih ya. Jursul Lughoh jilid pertamanya sepertinya nih. Baik. Aywa, na'am. Cukup mungkin ya. Syukran jazilan barakallahu. Jazakallah khairan Ustadz. Fik barakallah. Baik. Sekarang kita akan masuk ke ad-darsu as-sadis ya. Tetapi seperti biasa kita akan mulai dari pemaparan materi ya sedikit. Sebentar. Baik. Di sini kita akan mempelajari pertama syarat antara mubtada dan khobar ya. Kita akan mempelajari asyartu bainal mubtada wal khobar. Syarat antara mubtada dan khobar. Apa syaratnya? Syaratnya ialah al-mutabaqah. Sesuai. Jadi syarat mubtada dan khobar itu harus sesuai fi dalam hal apa? Dalam hal yang pertama.
al-mufrad au al-mutsanna au al-jam'u. Kemudian yang kedua, harus sesuai dalam segi al-mudzakkar au al-mu'annas. Nah, maksud dari al-mufrad sebagaimana kita ketahui yang dimaksud di sini adalah yang menunjukkan satu ya. Jadi yang pertama harus sesuai dalam segi jumlah. Apakah satu ya, mufrad kan menunjukkan satu orang. Al-mutsanna kita belum pelajari ya. Ini maksudnya yang menunjukkan dua dan jama' itu menunjukkan lebih dari dua. Ini jama' ya. Jadi harus sesuai dalam segi jumlah. Mufrad, mutsanna atau jama'. Yang kedua, harus sesuai dalam segi jenis. Jenisnya al-mudzakkar au al-mu'annas. Mudzakkar, laki-laki, mu'annas, laki-laki. Perempuan, afwan. Jadi dengan demikian, kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad, menunjukkan satu. Kalau mutsanna dan jama' juga harus sama, mutsanna dan jama' khobarnya. Ini nanti kita akan bahas mutsanna dan jama' nanti ya. Kita belum mempelajarinya. Kemudian al-mudzakkar dan mu'annas maksudnya harus sama. Kalau mubtadanya laki-laki, mu'annasnya pun harus laki-laki. Khobarnya pun harus laki-laki. Begitu pula kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya pun harus mu'annas. Kita ambil contoh, misal Zaidun Tolibun. Zaid adalah mahasiswa. Di sini kan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, di mana Zaid sebagai mubtada dan Talib sebagai khobarnya. Zaidun mubtada di sini dalam segi jumlah menunjukkan berapa orang. Tentu kita bilang satu orang ya. Maka kita bilang mufrad. Talibun khobarnya bentuknya apa? Bentuknya mufrad juga. Taib. Selanjutnya dalam segi jenis mudzakkar atau muannasnya, Zaid ini laki-laki atau perempuan? Kita bilang mudzakkar ya. Ya Allah. Mudzakkar. Talib, mudzakkar atau mu'annas? Kita bilang mudzakkar juga. Harus sesuai ya. Al-mutabaqah sesuai dalam segi jumlah mufrad, mutsanna atau jama'. Yang kedua dalam segi jenis mudzakkar atau al-mu'annas. Kemudian di daras ini kita akan mempelajari ba'dul kalimat laisat fiha ta marbutah lakinnal arab wada'uhu fil mu'annas. Sebagian kata tidak ada padanya tak marbutah di akhirnya maksudnya ya. Lakinnal arab akan tetapi orang Arab wada'uhu fil mu'annas.
meletakkannya ke dalam bentuk muannas. Contohnya, rijlun, kaki. Kemudian ainun, mata. Yadun, tangan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan rijlun, ainun, yadun, ini tidak ada ta marbutohnya. Sebagaimana kita ketahui, mu'anas itu ciri utamanya adalah ta marbutoh. Ya. Ciri utamanya adalah ta marbutoh. Tetapi di sini beberapa kata tidak ada ta marbutohnya, tetapi orang Arab menghukumnya hukum mu'anas. Maka kita bilang hazihi rijlun. Dari mana kita tahu orang Arab menyebutkannya seperti itu? Atau hazihi ainun, atau hazihi yadun. Nah, seperti itu. Jadi beberapa kata ada yang tidak ada tak marbutoh tetapi masuk ke kategori al-mu'annas. Seperti ini ya. Kemudian ya. Nah, di sini ini bisa Ana mungkin akan menjelaskan ya sedikit tentang i'rab. Mungkin tidak akan selesai tapi akan kita coba ya, waktunya mungkin sebentar lagi ya. Ana akan coba, silahkan perhatikan dengan seksama ya. Jadi insya Allah materi ini akan menjadi dasar kita untuk dapat mengi'rab atau menentukan dengan lebih detail selain menentukan kedudukan ya. Kita akan membahas mengetahui beberapa istilah di dalam ilmu nahwu. Di dalam ilmu nahwu ada istilah yang namanya al-i'rab. Al-i'rab ialah perubahan. Al-i'rab adalah perubahan. I'rab ini perubahan. Ada istilah yang lain yaitu al-mu'rabu. Al-mu'rab adalah kata yang berubah. Jadi kata yang akhirannya dapat berubah. Contohnya masjidun, masjidan, masjidin. Nah, itu dapat berubah akhirannya. Maka kita sebut masjid itu mu'rab. Ada dong yang tidak berubah. Ada ya. Contohnya huwa. Huwa ini tetap saja huwa. Tidak bisa jadi hui atau hiu. Ya. Itu, jadi dia bukan mu'rab. Kemudian i'rab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ar-raf'u. Yang kedua adalah an-nasbu. Yang ketiga adalah al-jarru. Yang keempat adalah al-jazmu. Masing-masing dari bentuk perubahan i'rab ini mempunyai ciri. Al-i'rab yang pertama ar-raf'u mempunyai ciri ialah ad-dhammah. Tentu kita bilang kan dia itu perubahan. Tentu perubahan ini harus mempunyai ciri. Untuk ciri perubahan ar-raf'u adalah dhammah. Kalau an-nasbu adalah al-fathah. Kalau al-jar cirinya adalah al-kasroh. Kalau jazm cirinya adalah as-sukun.
Jadi masing-masing dari bentuk perubahan ada cirinya. Yang ar-raf'u dhammah, an-nasbu fathah, al-jarru kasrah, al-jazmu adalah sukun. Maka kata yang mu'rab atau dengan kata lain yang masuk ke kategori i'rab harus kita bilang masuk ke salah satu ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru atau al-jazmu kan? Dia itu mu'rab. Pasti masuk ke kategori i'rab dong. Iya ya. Kan dia kata yang berubah masuk ke dalam pembahasan i'rab gitu. Maka ketika kita bilang dia masuk ke bab i'rab, dia harus masuk ke salah satu bentuk i'rab yang 4 ini. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru atau al-jazmu. Maka kalau dia masuk ke kategori ar-raf'u disebut al-marfu'. Jadi al-marfu ialah istilah bagi kata yang mu'rab yang masuk ke kategori ar-raf'u. Kalau yang masuk ke kategori an-nasbu disebut al-mansub. Kalau yang masuk ke kategori al-jar disebut al-majrur. Yang masuk ke kategori al-jazm disebut al-majzum. Nah, seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, siapa dong yang masuk ke kategori marfu? Siapa saja yang kita hukumi dia itu masuk ke kategori ar-raf'u, kepada hukum ar-raf'u? Yang pertama ialah al-mubtada. Yang kedua adalah al-khobar. Yang ketiga adalah al-fa'il. Nah, ini yang kita pelajari terlebih dahulu ya. Kita sebutkan 3 terlebih dahulu. Kemudian yang masuk ke kategori nasab ialah disebut mansub. Siapa yang hukumnya mansub? Ialah al-zarfu. Dzaraf ya, yang masuk kategori nasab disebut dzaraf atau al-mansub. Keterangan tempat atau waktu. Yang masuk ke kategori jar atau disebut majrur, yang pertama adalah al-ismu al-majrur, isim yang majrur biharfil jarri, karena kemasukan huruf jar. Contohnya fil masjidi. Al-masjidi ini tentu dia majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Yang kedua yang telah kita pelajari adalah al-mudhafu ilaih. Mudhaf ilaih ya. Jadi kitabu Zaidin. Nah, ini Zaidin ini adalah mudhaf ilaih dan dia mesti jar dengan ciri kasrah. Nggak bisa kita bilang Zaidun atau Zaidan. Maka dari sini kita langsung praktekkan sedikit ya. Ini sampai sini dulu prakteknya sedikit terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak ya. Ana ambil contoh, misal Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah mudarris. Nih, perhatikan bagaimana cara mempergunakan tentang bab i'rab untuk mengi'rab. Hamid mudarrisun. Hamid sebagai apa? Kita identifikasi dulu kedudukannya. Isim di awal jumlah. Jadi kita bilang dia itu mubtada. Setelah kita
lihat dia itu mubtada, nah ini mubtada nih. Mubtada itu ada di kategori rofa dan disebut marfu. Maka kita bilang mubtadaun dia hukumnya marfu'un, masuk ke kategori rofa. Dan ciri kata yang masuk ke kategori rofa mempunyai ciri yaitu ad-dhammah. Maka kita bilang mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Nah, ini namanya mengi'rab. Kemudian yang kedua mudarrisun. Mudarris sebagai apa? Mudarrisun adalah sebagai khobar ya. Ingat, khobar juga masuk ke kategori rofa. Kita bilang dia itu marfu juga dan cirinya ialah dhammah. Maka kita bilang khobarun marfu'un bid-dhammah. Nah, seperti ini. Ini namanya mengi'rab. Contoh kata yang lain. Zahaba Muhammadun. Ini jumlah fi'liyah ya, karena diawali oleh zahaba fi'il. Maka kita bilang zahaba adalah fi'il, cukup. Muhammadun sebagai apa? Siapa yang pergi? Oh, taib. Jumlah fi'liyah itu harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi Muhammad adalah fa'il, pelaku ya. Dia itu fa'il. Kita lihat fa'il masuk ke kategori yang mana? Fa'il itu masuk ke kategori rofa juga, marfu. Maka kita bilang fa'il itu hukumnya marfu dan cirinya adalah dhammah. Jadi kalau kita i'rab fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara kita mempergunakan kaidah yang telah kita pelajari tentang i'rab. Contoh yang lain. Misal kitabu Hamidin alal maktabi. Kitabu Hamidin alal maktabi. Buku milik Hamid di atas meja. Di sini ini jumlah ismiyah di mana kitabu Hamidin ini adalah sebagai mubtada. Walaupun kita ini kan sebagai mubtada secara keseluruhan ya, karena sudah seperti satu kata. Walaupun ketika i'rab yang kita perhatikan di kitab saja. Jadi kitab adalah mubtada, kitab adalah mubtada. Kita juga dia hukumnya marfu, kita sudah ya yang barusan ya. Kitab mubtada hukumnya marfu dengan ad-dhammah. Dan kitab ini dilihat dari Hamidin sebagai mudhaf. Jadi wa huwa mudhafun. Hamidin sebagai apa Hamidin? Kitab milik Hamid, berarti Hamid sebagai mudhafun ilaih. Kita lihat mudhaf ilaih di mana mudhaf ilaih? Tentu di sini nih, di jar. Maka dia hukumnya majrur, cirinya dengan kasrah. Maka kita bilang mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, seperti itu. Kemudian alal maktabi, kita lihat alal maktabi. Maktabi ini adalah isim yang kemasukan huruf jar, yaitu al-ismu al-majrur biharfil jar.
Jadi kita bilang isim yang kemasukan huruf jar dia hukumnya majrur, ciri majrurnya ialah kasroh. Maka kita bilang al-maktab adalah al-ismu al-majruru, isim yang majrur karena kemasukan huruf jar. Afwan, bukan ism. Ismun majrurun ya. Dia adalah ismun, kemudian dia juga majrur. Majrurnya dengan apa? Bil kasroh. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita mempergunakan kaidah yang di atas ini. Ini baru sedikit ya. Baru sedikit. Insya Allah kita akan tuntaskan di pekan selanjutnya tentang bahasan mengetahui beberapa istilah dalam bahasa Arab dan mengaplikasikannya ke dalam mengi'rob kalimat. Baik. Jadi silahkan kepada ummahat disimak kembali ini rekamannya, kemudian ditulis kembali apa namanya yang ada di layar ini ya. Silahkan pahami dengan baik dan benar. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pekan selanjutnya setelah disimak kembali videonya. Baik, mungkin Ana cukupkan ya pembahasan materi untuk pagi hari ini. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin meninggalkan grup ummahat. Nah, Ustaz, tafadhol. Baik, ummahat. Sudah selesai ya? Ya. Afwan, tadi sinyal Ana. Iya, nanti bisa diulang di rekaman ya. Ada rekaman ya? Iya, Enggak, nanti ada maksudnya rekaman. majunya jadi minggu depan ya.